Selamat malam semua. Halo, selamat malam. Selamat malam. Festif banget di belakang. Ini iseng aja ya. Ada dekorasi Natal di sini. Aku sambil menunggu kawan-kawan. Ini Dewa dan Gung Is sudah di sini. Sambil menunggu kita bakal introduce sedikit tamu kita pada malam hari ini ya. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan suami saya Wayan Pon Semara. di acara Ngobrol Bareng Beli Bule. Kita bakal ditemenin kawan lama yang sedang sangat bersinar saat ini nih, bersinar bagai lampu yang di belakang kita. Ya, sambil nunggu kawan-kawan yang juga nonton, tapi gak apa-apa kita ngomong-ngomong aja ya, karena ini juga nanti akan ada di IGTV kita. Semoga banyak yang nonton berhubung ini malam minggu, semoga nggak pada keluar malam mingguan, karena seharusnya di rumah aja ya. Sampai lama kan. Ya, oke, saya akan perkenalkan. Kita punya kawan suami istri, pasangan suami istri. Ini namanya Dewa dan Gung Is. Dewa yang bernama lengkap, kok ini di sini sih? Dewa yang bernama lengkap Dewa Nyoman Kandel Eka Putra, lahir di Batuan pada tahun 82, tanggal 29 Mei. Itu 9 Sama kayak ininya ulang tamu ya. 20 Mei aku. Jadi dia lebih muda 9 hari. 9 harinya baru dia. Wah, berarti adik kelas ya. Adik kelas, malah kita ini loh pramuka bareng-bareng tugas tuh. Nah, Dewa ini seorang penari profesional dan juga seorang guru tari. Jadi awalnya belajar nari itu saat dia umur 5 tahun di sebuah sanggar dengan nama Danaswara. Lalu tahun 2001 mencoba hal baru yaitu menari modern. Kemudian tanpa sengaja tahun 2004 bertemu orang yang menari tari Latin. Nah, itu membuat dia sangat terinspirasi ya, tergerak untuk juga mempelajari tari Latin. Dan sejak saat itu tahu bahwa tari Latin adalah masa depan dia. Kita akan banyak-banyak tanya perjalanan karirnya nanti ya. Lalu Gung Is sendiri, anak Agung istri Intan Pratnyandari, itu lahir Oktober tanggal 11 tahun 1993. Oh, aku lupa bilang kalau ini siapa namanya, Dewa ini aslinya dari ini Batuan loh. Kita kenal banyak kawan-kawan Batuan ya, senang rasanya bisa ngobrol lagi sama orang Batuan juga. Nah, Gung Is awalnya di dunia tari itu saat masih muda sekali, sama seperti kawan-kawan lain yang waktu kecil pasti belajar menari juga sama seperti saya. Nah, tapi Gung Is mulai karir narinya itu dari SMP karena ikut banyak kompetisi tari seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi dengan kuliah di Institut Seni pada tahun 2011 sampai tamat 2015. Nah, saat tamat itulah tahun 2015, di tahun-tahun yang sama dia bertemu dengan Dewa. Nah, bersama-sama sejak itu Gung Is mulai berkembang ini tariknya ya, kemampuan tariknya makin berkembang sejak pertemuannya dengan Dewa. Lalu tahun 2016 menikahlah mereka bersama. Di situ mereka selalu membuat koreografi tari bersama ya. Kita langsung aja, ini yang nonton belum datang nih, kayak kita berdua aja, berempat aja nanti. Kita langsung aja ya biar makin Oke. Pada makan. Hai, Halo. Halo. Selamat malam. Ini nak malam. sibuk. Swastiastu. Swastiastu. Tuh. Ini pasangan sibuk yang pasti baru pulang dari kerja. Sudah selesai ininya crowdednya? Sudah jam 6 tadi. Sudah nggak crowded lagi ya. Bagus. Apa Memang kabar, rada sepi ya Wayan? sekarang belum. Halo, Swastiastu. Ya, baik-baik. Iya. Eh, Udah lama nggak ketemu ya. Udah berapa? Ya, Wih, sampai lupa lama. siapa deh. Namanya pandemi. Siapa Dewa gitu Terakhir loh di dia. mana itu? Kayaknya di sana ya. Batu Jimbar. Jimbar ya ada. Ini dia ya. Iya. Aku nggak berani ke sana lagi. Aku punya kaki kiri 2, two left feet. Kamu tahu dia sebelum pandemi ini sempat loh udah belajar salsa privat.
Satu les. Baru satu les. Ya. Itu kan artinya aku belajar buat salsa masakan Meksiko gitu loh. Oh, balah. Beneran ya ikut salsa apa namanya belajar Bagus. privat sama Widi waktu itu. Wah, Terus bagus, saya bagus. terlanjur terus seminggu itu terlanjur langsung apa namanya pandemiknya melanda. Pandemi. Ya, Akhirnya aku operasi hernia oh gitu. that's Nggak bisa why. nari lagi ya. Ya, terus Karena kita malas. break. Terus akhirnya kena pandemik ya udah jadi nggak bisa lanjut. Ya, nanti dilanjutkan. Ini ada yang Biar udah istri pada datang nih. Mau say hello mungkin ini kawan-kawan semua mungkin yang hadir. Kita say hello nanti ya. Bisa dengar? Kayaknya ini apa namanya koneksi kita mungkin saya atau siapa. Bisa dengar. Kurang ini. Suaranya sih jelas Bisa, oke. suaranya. Ya. Oke, bagus. Suara Ya. kita gimana? Oke. Cuman mungkin agak ada delay. Jadi mungkin caranya adalah kita ngomong terus mungkin Tunggu. kasih jeda. Mungkin seperti Oke. itu. Ya, bisa jadi ada yang numpuk-numpuk tapi ya it's okay lah ya. Kita coba aja ya bisa mungkin gini kayak koneksinya memang suka bikin pusing. Nah, oke, tahu kan ya, ini kita bikin acaranya memang untuk kawan-kawan yang ada di rumah secara kita sebagai seorang seniman tari dan seniman musik, gamelan gitu, kena efek pandemik ini besar banget. Jadi kita pengen biar gimana caranya, walaupun kita nggak bisa sering-sering bertemu sama teman-teman kita tetap masih bisa ngobrol gitu. Bisa connect gitu ya. Atau kadang-kadang reconnect lagi gitu, karena kita kan nggak bisa visit ke rumah teman lagi atau apa gitu. Kita nggak tahu bisa bikin kolaborasi apa nanti, kita juga jadi dengan lewat ngobrol kayak gini, siapa tahu ada ide buat kolaborasi atau gimana. Iya, sambil sharing ilmu gitu. Iya, Iya. Nah, kita nih tertarik banget ngobrol sama kalian, itu karena kalian kan pasangan suami istri. Ya, pasangan suami istri muda yang berkegiatannya sama, berdua kalian ini penari Bali yang kemudian menjadi apa namanya lebih memfokuskan diri untuk menari Latin, mungkin ballroom juga ya bilang itu modern dance juga. Nah, seperti yang ini mungkin bisa ceritain deh dulu perjalanan karir dari tadinya sendiri-sendiri mungkin akhirnya bersama, apakah ada hal yang menarik atau berubah sejak kalian bersama gitu? Oke. Apa ya? Jadi kalau misalkan mulai karir aku dulu ya. Karirku kalau nari memang saya lahir di Desa Batuan, dan kalian tahu sendiri kalau di Desa Batuan tuh pasti desa seni dan semua anak kecil itu pasti belajar menari, gamelan, patung, ukir, segala macam seni itu ada di Batuan. Dan pas saya kecil memang tertarik akan tari, terutama tari Bali, dan sering juga tari Bali itu dipentaskan di pura-pura awal-awalnya, jadi melihat kakak-kakak nari atau saudara-saudara nari, pengen jadinya nari. Jadi sejak kecil nari, terus SMA sempat stop nari karena teman-teman SMA nggak tahu dan kita juga sibuk di sekolah. Ada kegiatan yang lebih menarik seperti pramuka atau OSIS, organisasi segala macam. Jadi narinya dilupakan sementara. Narinya dilupakan sementara. Akhirnya pas kuliah kangen nari lagi, akhirnya nari dan belajarlah tari modern. Akhirnya lanjut sampai nari salsa, terus kenal dengan guru tango Argentina, Ibu Stefani. Saya juga mendalami Argentina Tango, dan setiap tahun itu kita belajar dengan maestro-maestro dari Argentina. Mereka datang langsung ke Bali, dan saya jadi guru Tango Argentina saat itu. Dan 2015, 2000 sebelumnya sih saya Latin juga. Tapi kita sebagai salah satu atlet pertama Bali, sebagai saya dan partner saya Yuli dari Tuban adalah atlet pertama untuk dansa Latin mewakili Bali ke nasional.
dan sampai akhirnya belajar Latin terus mempunyai murid namanya Sanjaya dan Gung Is. Satu saya. Gung Is ini murid saya, murid Latin. Ya, saya ingin ketemu kalian di Salsa Night kalau nggak salah ya. Iya. Benar-benar. Kayaknya ada something di balik batu gitu. Diajak-ajakin sama gurunya. Ya akhirnya Gurunya raja-raja dia Salsa. saya training dengan partnernya Sanjaya dan kita kompetisi ke nasional juga. Saya bawa dia dan partnernya dia waktu itu Sanjaya sampai ke 5 besar internasional Latin competition di Surabaya. Terus karena seringnya ketemu, akhirnya bareng-bareng ya akhirnya Oh, ya cinlok pacaran. nih ceritanya. Kebetulan soalnya Dewa lagi nyari gitu. Kecantol sama Iya, guru iya, iya. sendiri. Ya, Keren, setelah keren. itu akhirnya saya partneran ketemu guru Kizomba yang memang datang langsung dari Afrika ya karena Kizomba kan aslinya dari Afrika kan tariannya. Dia datang ke Bali bikin workshop dan saya join workshop Kizombanya dan langsung setelah itu kita berdua ikut kompetisi Asia untuk Kizomba dan di sanalah kita juara 1 Asia dan dikenal sama teman-teman se-Asia. Akhirnya kita lebih ke Kizomba narinya berdua. Lebih Kalau Gois awal mengkhusus ya karirnya ke gimana? Kizomba. Oh Iya. ya, Gung Is nih sekarang coba di bagian Silakan, Gung Is silakan. cerita Aduh, kalau dari tadi kayak udah sisinya Gung Is. dijelasin kayaknya sama Mbak Evi kan, going Mm-mm. startnya dari SMP, tapi emang dari kecil udah suka nari, cuman kesampaian untuk belajar narinya baru start dari SMP. Dari sana mulai ikut ekstrakurikuler, terus ikut lomba-lomba, akhirnya mungkin ibu saya sendiri juga ngelihat, oh anak ini bakatnya nari, jadi didukung dan dicoba untuk dicarikan sekolah tari ke SM lanjut waktu itu SMK 5 ya, Ya. di SMK 5 maunya SMKI, tapi karena terlalu jauh dicoba lagi cari sekolah yang di Denpasar yang ada jurusan tari, akhirnya Gois masuk di SMK 5. Dari situ terus ikut nari-nari, kemudian ikut agensi modern. Ya, modern dance sejak dari SMA, akhirnya ya sampai ketemu Dewa. Kuliah di ISI juga. Kuliah di ISI Kuliah di juga. ISI dan ketemu saya. Oh, iya, 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 iya. Ya, saya ingatnya, aku pikir kamu ini kuliahnya di kedokteran hewan, apa sempat di ISI, Aku. gimana ceritanya tuh? Siapa? Dewa. Dia di ISI. Dewa, Eh, Dewa. Dewa Oh, yang enggak, di dia Oh, Dewa salah. di Saya kuliah di kedokteran. kedokteran hewan dan Bisa oke. saking Oke. cintanya, By the way, cinta saya sama sarjana binatang kedokteran ya. hewan. Saking cintanya sama hewan-hewan, akhirnya nggak milih menari profesional itu sisi keprofesionalannya jadi dokter hewannya untuk binatang kesayangannya ya. Oke, kalau masalah dokter hewan, iya, saya memang kuliah dokter hewan, selesai sampai sarjana. Tapi setelah perjalanan saya di kuliah itu juga saya masih menari dan banyak prestasi yang juga kita dapat dari menari. Saya sama partner saya Yuli juara 1 salsa dance di Singapura waktu itu tahun 2006 dan kita keliling Indonesia juga untuk roadshow performance sama Yuli. Nah, di situ mungkin ketemu passionnya bahwa I really like dancing gitu loh. Saya sangat merasa nggak pernah capek kalau nari. Kalau nari itu udah senang aja. Jadi ya setelah selesai kuliah, kembali lagi ke nari dan memutuskan bahwa jadi penari profesional dan pekerjaannya sebagai penari. Keren-keren, saya suka. Soalnya kan jarang-jarang ya, sebenarnya hampir kayak tante saya yang tadinya nyari jurusan dokteran gigi, terus kok tiba-tiba akhirnya profesi udah di nari akhirnya gitu, nggak lanjut gitu, nggak dilanjutin kedokteran giginya. Nah ini pastinya ya, sebenarnya ada pertanyaan saya gini, karena saya melihat juga kalau kita nari-nari modern terus nari salsa, apakah menghilangkan rasa cinta kita sama tari Bali nggak? Atau malah saat kamu nari-nari itu loh kan
kalau salsa kompetisi kemana-mana kan udah nggak nari Bali lagi, jadi root kamu apa kamu tinggalin gitu. Nah, apa selama proses apa nama selalu menari Latin ini, eh, apa nama tari Bali tetap di apa nama dilakukan terus, atau malah ini apa namanya punya basic tari Bali ini sangat sekali membantu kalian dalam hal membuat koreografi gitu. Oke. Kalau masalah tari Bali, uh, tari Bali itu menurut saya itu sama kayak tari ibu ya, tari 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 basic yang memang harus kita pelajari. Sama kalau misalkan di luar negeri itu belajar balet dulu sebelum belajar tarian lain. Ya kalau misalkan menurut saya tari Bali itu penting juga untuk dipelajari karena tari Bali itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bergerak dan juga berekspresi dan juga segala macam. Jadi itu merupakan tarian yang sangat sulit bagi saya dan di saat kita menarikan tarian lain seperti tari Latin atau salsa atau kizomba atau tango, kita jauh lebih gampang untuk mempelajarinya karena kita sudah punya basic tari Bali yang kuat. Dan kalau misalkan mengenai saya lupa akan tari Bali, kita nggak lupa tari Bali. Bahkan sangat ingin sekali kembali lagi menari Bali jika punya kesempatan, cuma nggak ada yang ngajak. Itu sampai ngebelah guru kan itu. Bukan. Kalau masalah show-show, kalau masalah performan-performan yang untuk wedding atau event atau New Year Eve atau apa itu, kita selalu mengajukan kita bisa tari Bali juga. Jadi tergantung daripada venue-nya minta apa atau penyelenggara festivalnya minta apa. Sedangkan kalau misalnya kita berangkat ke festival-festival se-Asia atau ke Denmark atau kemanapun pernah kita berangkat, kita selalu berusaha untuk menyisipkan unsur tari Bali di dalam koreografi kita. Karena menurut saya orang-orang yang menari di Latin atau mereka di festival Latin atau festival salsa belum tentu tahu akan tari tradisional tari Bali itu dan mereka harus tahu gimana indah dan bagusnya tari Bali itu. Jadi kalau misalkan saya performance di panggung festival atau mana di saat kita bawa tari Bali, ya, semuanya suka. Astungkara. Iya, iya. Udah jadi Itu ini ya karakternya, identitas. identitas. Saya senang di mana apa namanya penari-penari yang kayak walaupun profesional di bidang salsa atau tari modern lainnya, tapi begitu dia keluar membawa nama baik tempatnya atau Indonesia lah atau Bali lah, selalu tidak lepas dari kebanggaannya juga memiliki apa nama akar budaya itu ya. Bagus Betul. Saya sekali. ada pertanyaan untuk kalian. Kalau dalam negeri ya, dalam negeri Indonesia, yang mana lebih populer atau bisa dikatakan permintaannya lebih banyak untuk tari Latin atau tari Bali? Untuk kalian. Oke, kalau masalah permintaan tergantung beli bule. Tergantung. Artinya kalau misalkan tari Bali, mungkin kalau misalkan orang atau event organizer, mereka sudah punya banyak sekali channel tari-tari Bali dan bahkan banyak sekali orang-orang yang menurut saya itu cheating atau enggak menurut saya itu menjual tari Bali itu dengan harganya sangat rendah. Jadi venue atau IO itu memilih paling harga termurah gitu. Sedangkan kalau di saya tergantung daripada event organizer-nya mereka minta tari apa. Biasanya kalau mereka misalnya performance-nya itu minta mix, kita nari Bali juga, entarnya juga tari Latin atau tari modern juga. Jadi kita kayak gitu. Kalau masalah banyak dan sedikitnya lebih banyak tari Latin karena mungkin lebih spesifik dari kitanya. Ya itu sih pengalaman kita di Karbuan aja lebih banyak permintaan untuk modern gitu atau fusion gitu. Jarang ada untuk tradisi
Dan kalau kita sudah bilang kita akan membawa sesuatu yang lengkap dengan pemain Kecuali kita gamelan bisa sampai 30 present. orang dengan membawa gamelan antik yang kayak kita punya gending yang memang direkonstruksi karena sudah punah sebagainya. Biasanya EO pada umumnya nggak mau tahu. Iya, Nggak sama mau. seperti mungkin itu Gitu. penyebabnya yang Dewo tadi bilang. Memang apa namanya cheating itu kayak ada preman-premannya untuk seni tradisi itu memang ada premannya loh. Ya, ada Yang masalah jual- banyak yang itu jualnya, baik di dalam hotel maupun di luar hotel dan Itu juga udah rahasia ya, umum di itu. Banjar-banjar ada Kayaknya premannya gitu sudah ya. rahasia Itu umum. sayang sekali karena itu Sayang merusakkan, banget, merusak kualitas itu sebenarnya. Ya. Jadi orang yang datang mau melihat yang benar-benar berkualitas itu jadi terbatas dia pilihannya. Berarti di dunia tari Latin nggak ada kayak gitu ya? Orang di sini dia sama teman-temannya Itu punya ya punya network. network ya. Di Bali kita perlu sekali ada Networknya kuat ya, harusnya saya lihat network kalian ya Latin, kawan-kawan di salsa, di ballroom seperti itu, kalian networknya kuat banget, saling support satu sama lain. Bahkan kalau nggak salah kalian ada kayak pertemuan ya, sering kayak apa sih, arisan gitu ya kalau nggak salah. Iya. Betul. Kalau kita di Latin itu sekarang setiap tahun itu kita bikin kayak festival, kayak dance festival, tapi kita sebutkan acaranya itu adalah Arisan Salsa. Ya, jadi di foundernya itu adalah Reno dari Jakarta dan tujuannya adalah mengumpulkan semua penari salsa atau penari Latin yang se-Indonesia berarisan, artinya dikocok, dikenalin semuanya supaya saling kenal satu sama lain. Intinya adalah Ya. artinya intinya adalah community, bukan kompetisi. Jadi kita mau itu mereka junior, mau itu udah segala macam, mereka tuh sama. Kita mencintai tariannya, jadi kita nggak ada kompetisi sama sekali. Bahkan kita bercommunity, kita akan berkumpul bersama setahun sekali, kita akan menari bersama, kita akan change partner, tapi sekarang nggak bisa karena pandemi. Iya. Ya memang disayangkan. Saya Mungkin memang kita di sadar. sanggar tari dan gamelan perlu belajar dari komunitas itu ini ya, seharusnya bisa saling bukan kompetisi tapi saling networking, Bikin acara ya. gitu. Yang Betul. khusus memang untuk Jadi komunitas. biasanya apa namanya? Mungkin kalau misalkan seniman itu mungkin harus sedikit menurunkan ego ya, menurunkan ego karena kadang-kadang kita sendiri terlalu percaya diri bahwa karya kita paling bagus atau karya kita paling keren sehingga kita mengunderestimate karya orang lain atau enggak ya, artinya karya apapun itu juga harusnya para seniman-seniman Bali itu saling bersatu karena masing-masing pasti punya ciri khas, masing-masing pasti punya cara sendiri untuk berkarya. Gitu. Betul banget. Iya, kita harus banyak belajar nih dari komunitas tari Latin salsa yang ada di Indonesia ya. Siapa nanti nih jadi penggeraknya? Leadernya. Mekar Buana. Ayo, leadernya Mekar Buana. Nah, ini banget. Nanti colek yang lebih besar lagi dulu. Besar dicolek supaya lebih kuat gitu. Yang lama bergerak di bidangnya nanti kita colekin supaya kita bisa bikin komunitasnya bagus ya. Nah, ada hal nih yang saya pengen tahu, bukan hal yang tadi kamu mau tanyain, nanti kamu tunggu itu di belakang. Dia pertanyaannya udah ditaruh di belakang. Udah banyak. Jadi gini, nah saya dengar kan ini komunitas salsa, tari Latin, kizomba dan sebagainya. Bagaimana sih kalian berdua ini bisa melihat kesempatan supaya bisa berkembang lebih seperti sekarang lah bilangnya. Saya lihat kalian bersinar lah dibanding, kan pastinya ada kawan-kawan kalian yang sudah senior yang juga sudah menari salsa atau Latin sebelumnya. Lalu apa sih yang berbeda dari kalian? Apa kesempatan apa yang kalian lihat untuk biar bisa mengembangkan diri kalian gitu? Saya dengar juga kalian kalau ada kompetisi gitu kalian berani gitu berangkat
pakai Iya. apa namanya uang sendiri atau dana sendiri atau gimana caranya kalian juga apa namanya membiayai diri sendiri seperti itu? Sorry. Misi kan Oke. kebiasaan nih kayaknya ya. Ulang jaman pidem. Karena Emang doyan deh, Bang. Emang kayak doyan. kayak ada rahasia kan ya. Bukan. Emang seret, maaf. Oke, kalau Santai-santai. masalah kesempatan pertama, kalau saya dulu di saat sudah memikirkan pingin terjun ke sebagai penari profesional, saya melihat dulu apa sih yang diperlukan atau apa sih yang diinginkan oleh orang-orang gitu. Terus saya lihat dulu jenis tarian apa sih yang akan berkembang di 5 atau 10 tahun ke depan. Terus juga tidak memungkiri juga saya perlu eh, artinya dengan hobi ini, dengan kesenangan saya menari, saya juga ingin mendapatkan eh, sesuatu, artinya mendapatkan dalam pembayaran yang layak sebagai penari Yang itu. layak. Dan waktu itu saya memang dari kecil memang tari Bali, tetapi memang sudah dari kecil sudah agak sedikit paham bahwa bagaimana cara para IO ataupun para organizer untuk nawah seke itu. Ya, Nawar. nawar grup penari Bali Peserta itu tari ya. ya semurah-murahnya dengan cara wah seke yang si B aja ngasih harga sekian, masa si C enggak gitu. Jadi seperti itu oleh karena itu saya memikirkan aduh saya nggak pingin terjun di sebagai penari Bali juga. Jadi akhirnya saya pingin jadi penari yang lain. Saya memilih salsa karena memang suka sama musiknya. Terus masalah ikut Kizumba itu karena memang gejar dia karena memang saya selalu haus akan ilmu terutama dalam tarian. Jadi kalau misalkan ada tari-tari baru ke depannya nanti akan ada yang kira-kiranya muncul, saya pasti akan penasaran, seperti apa sih tarian itu, pingin belajar atau pingin tahu setidaknya. Dan di saat belajar Kizumba, eh, pas waktu itu memang kita suka sama lagunya, kita belajar dengan guru yang memang aslinya dari sana, yang tahu Kizumba benar, dan pas saat itu di Asia memang lagi dipromosikan tentang tarian Kizumba, dan pas lagi ada Lagi baru-baru. competition, akhirnya kita ikut kompetisi dan masalah dananya ada dari beberapa sumber, baik itu dana sendiri ataupun sponsor ataupun murid-murid yang support kita. Ya. Ya, mantap banget ya. Jadi harus kita ini harus pintar-pintar membaca apa nama kesempatan-kesempatan yang datang itu ya, bisa melihat juga apa sih perkembangannya apa yang akan terjadi beberapa tahun. Harus jadi peramal ceritanya nih. Harus dua jadi peramal. Enak. Jangan-jangan dia punya Harus bisa baca. ilmu meneropong. Kalau Gong Is gimana nih Gong Is? Waktu itu apa namanya diajak ke sini sama Dewo, saya ikut aja atau bagaimana? Apa kebanyakan apa yang kalian lakukan bersama sebagai pasangan memang kontribusi dari berdua? Kalau Gong Is sih memang dulu kan emang sama suka untuk lihat apa cari tahu sesuatu yang baru gitu. Nah, basicnya kan Gong Is di tari Bali. Nah, kemudian Gong Is setelah di SMA kuliah itu mulai menekuni tari-tari modern, ikut agensi, nari kontemporer dan lain sebagainya. Nah, ketemu sama Dewa, diajak juga ke Latin dan nari salsa. Oh, kayaknya seru juga nih gitu. Lagunya asik juga, suka juga sama lagunya. Terus akhirnya kenapa nggak coba aja ikut gitu. Kayaknya seru juga gitu. Akhirnya sampai sekarang, akhirnya dari sana ikut-ikut terus dan sampai sekarang pun masih.
Iya, Suka jadi sama gitu. lagunya apa sama gurunya? Suka sama lagunya, sama lagunya. Dua-duanya. Kebetulan gitu. Itu Kebetulan. jawabannya. Oh, nenek Jadi Oh, itu Kebetulan jawaban. sekali. jadi kalau Ini Gois apa? ini jadi kalau Gois Silakan. ini dulu waktu sebagai murid atau sebagai penari, saya lihat orangnya sangat giat untuk belajar, sangat disiplin, sangat mengikuti Berbakat apa ya. yang diajarkan. Oleh karena itulah saya juga ajak dia untuk ikut kompetisi juga segala macam, di training juga sama-sama sampai akhirnya Special uh, attention gitu ya. Special attention Iya. karena ada Tapi- spark-spark gitu sudah Tapi sebenarnya karena dia juga Gongis berani, pede gitu juga. Awalnya sih kayak nggak pedean gitu orangnya. Tapi dia yang sering, ayolah kamu pasti bisa. Saya tahu kemampuan kamu bisa nari, kamu bisa nari jadi bagus. Jadi dari dia juga. Selain Yang kasih selain semangat, kelebihan iya. dapat kamu tunggu nanti. Guru. Kamu, Sorry, ada jeda. Selain kelebihan dapat suami dari tari Latin, apalagi yang Guru didapat pribadi, kelebihannya woy. ya, kelebihan dari Kelebihannya. dibanding tari Bali. Kelebihan dari tari Latin Iya, dibanding tari Bali. dibanding tari Bali. Oke. Kelebihan Iya ya dari boleh tari juga Bali. ditanya itu. Aduh, apa ya? Kelebihannya Biar makin sih. semangat juga saya mau belajar. Soalnya kalau saya sendiri kan Ai. lihat tari Latin, tari Barat, bukan Barat ya Latin ya, tari Latin itu kan ada romantisnya. Kalau tari Bali ataupun tari Barat kayak tari Barat yang seperti balet apa gimana, nggak begitu romantis ya, lebih ke ada tradisinya, strukturnya, ada pakem yang strictly memang salsa ada pakemnya, tapi ada romantisnya, ada Bisa mengekspresikan diri lebih. ya gairahnya lebih ke Ada banyak gairah. agak sensual. Ini. sensual. Sensual. Kita dengar langsung pendapatnya. Ya, bagaimana gitu. Pendapatnya penarinya ini. Ya, jadi kalau Gongis sih lebih ke jadi kalau kita nari pasangan sama kita nari sendiri itu rasanya beda. Jadi kalau misalkan kita nari sendiri, kita mau bergerak seperti apa juga terserah. Kita mau Bebas. kasih power kita, energi kita seberapapun juga bisa gitu. Nah, tapi kalau di tari Latin ini, salsa, bachata, kizomba atau apapun itu, kita narinya harus pasangan dan itu selalu ada connection. Jadi setiap penari laki-laki yang beda-beda orangnya itu pasti beda-beda cara pembawaannya, cara gimana caranya ngajak kita nari atau cara ngelidnya. Jadi itu menurut Gongis jadi suatu tantangan, challenge untuk gimana Gongis bisa jadi follower atau following, jadi penari, jadi follower yang baik dan bisa baca energi yang dikasih dari pasangan masing-masing, dari penari yang cowok-cowok itu gitu. Gimana sih kok belibet rasanya? Aku orang awam ya, berarti selalu laki-laki yang lead gitu ya? Iya, enggak juga sih, ada juga yang perempuan. Jadi kalau misalkan tarian berpasangan itu pasti ada satu leader, satu follower. Jadi terserah itu mau itu sekarang sudah laki-laki sama laki-laki juga ada di dunia ini, perempuan sama perempuan juga ada, tapi lebih banyak laki-laki itu sebagai leader, perempuan itu sebagai follower. Dan di saat kita menari itu yang menentukan gerakan itu adalah leader laki-lakinya. Sedangkan perempuan itu harus mengikuti segala jenis energi ataupun gerakan yang diberikan oleh leader itu terhadap pasangannya. Di situ tantangannya, walaupun gerakannya yang sama, walaupun koreografinya sama, di saat pasangan kita berbeda, rasanya akan berbeda di saat menarikannya. Jadi rasa tantangan challenge-nya untuk sama juga dengan sebagai kita laki-laki atau sebagai leadernya, gimana cara kita menari sama si B dengan si A itu berbeda karena ada yang berat, ada yang ringan, ada yang gampang diputerin, ada yang gampang diberikan gerakan segala macam seperti itu.
karena saya waktu itu punya masalah di situ sebagai penari yang lama sekali suka narinya tunggal ya, kayak nari condong itu udah selalu nari condong dari kecil ya, jadi kebanyakan biasa lead diri sendiri gitu. Begitu Iya, benar. disuruh menari sama ini challenge banget. Iya. Gimana caranya saya jadi follower ya, susah banget jadi follower ternyata gitu. Susahnya di hitungan itu, Vi. Udah berputar duluan. Belum diputar. Weh, udah kamu gitu. Jadi, sama Lebih latihan sabar ya Kak jadinya. Latihan sabar. latihan sabar, latihan menunggu aba-aba. Menunggu gitu, ya. sentuhan-sentuhannya ya. Benar. Ya itu sih. Tapi kalau suami melihat lain ya. Begitu kita menari sama orang lain, dia lihatnya lain gitu, udah mulai cemburu-cemburu. Oh. Gimana kalian? Oh, gimana? Pertanyaan. Pernah Oh, nggak ya. saling cemburu? Pernah nggak saling cemburu berpasangan sama Awal-awal. dan Oke, kalau awal-awal kita pacaran memang pernah saling cemburu, cuma sekarang pertemanan sama lingkungan kita tari kita semuanya sama. Jadi temennya Gois juga teman saya juga temannya Gois. Jadi kita sudah tahu bahwa mereka itu teman. Iya. Baik itu di festival dan kita dituntut untuk profesional bahwa di saat kita ke festival kita memang di hire untuk juga menari dengan murid-murid ataupun para peserta festival seperti itu. Jadi Lebih ke apa ya? lebih ke cara perempuannya proteksi diri karena di saat misalkan ceweknya itu cowok atau pasangannya dia itu mengajak untuk terlalu dekat sama dia, Gois akan mempunyai cara gimana caranya untuk nolak atau ngedorong pasangannya dia karena dia nggak mau dekat sama dia tanda gitu. modelnya ya. Benar. Kasih tanda ya. Oh, nanti Ya. khusus ini belajar sama Gonggis Wah. yang belajar nari. Kalau dia udah punya suami, harus belajar ngasih tanda-tanda ke pasangan biar tidak terlalu dekat. Hai. Ya, pasti ada tuh ya yang model-model gitu ya. Kalau kita di festival Latin sedikit sekali yang seperti itu karena biasanya mereka yang join ke Latin dance atau tarian-tarian pasangan mereka memang mencintai tariannya, bukan tujuannya untuk flirting atau atau cari dating atau gitu. Cuma mereka mencintai tarian dan musiknya. Jadi kita semuanya mencintai musik dan tariannya sehingga rasa untuk ke hal-hal yang seperti itu tidak ada. Nggak ada sama Sampai ya. sekali. Iya. Terus ini ada hal yang kita ketawain dan tadi kira-kira mau nanya apa gitu berdua. Karena tahu nggak kalau saya sama suami tuh suka banget bertengkar atau berargumen. Kadang ini beli kursi yang di belakang kita ini yang kita pakai duduk aja bisa hampir cerai loh. Bayangkan. Aku spontan beli kursi Jepangnya ini. Nggak usah panjang-panjang nanti bertengkar lagi. Ntar lagi Oh, diomongin. bertengkar lagi. Karena berguna tiap kali Iya, live iya, stream iya. pakai. Malah sekarang live stream kita sering pakai, sering dudukin. Nah, ini pertanyaannya nih. Kan kalian suami istri. Saat proses ini kan kalian buat koreografi atau apa, ada nggak kalanya kalian itu apa namanya nggak terlalu cocok, kayak ada aku nggak setuju kayak gini gitu, ada cekcok atau apa, nggak bisa cerita nggak sedikit? Wah. Oke. Kalau saya sama Gois dulu waktu Gois sebagai murid saya itu lancar, nggak pernah bertengkar, semua diikutin ya. Semua sampai capek-capek sampai gimana mau Sampai pingsan lari pun Gois. dia ikut. Ya. Akhirnya setelah menikah setelah pakai ini Pakai ini. Jangan lepas ntar. Jangan dicek. Setelah nikah 15 menit latihan pertama sudah bertengkar. Jadi Memang begitu kayak Nah, gitu. iya. Pacaran. dari saat kita
kita dari saat pacaran udah terkenal, orang jadinya udah ketawain aja Ini nontonin. stres atau beda ya, enggak ya? Bertengkar dalam artian bertengkar dalam artian gimana kita untuk mengekspresikan lagu atau bikin koreografi berdua, karena kan kadang-kadang kemauannya beda-beda. Jadi terkadang di saat kita sudah tahu bahwa akan ada performance festival 6 bulan lagi, kita sudah mau siap-siap latihan, bertengkar nggak jadi latihan. 3 bulan sebelum festival latihan, nggak jadi latihan, bertengkar. 2 minggu sebelum festival mau latihan lagi, bertengkar lagi, sampai akhirnya 2 hari sebelum festival baru dia nggak bertengkar. Nggak berani. Jadi koreografi selesai biasanya 2 hari sebelum festival baru selesai. Mepet banget ya. Iya, iya. Iya, kadang-kadang Saya, seperti itu. iya. Saya tertarik ini mengetahui proses ya seorang kayak berpasangan seperti kalian mau menciptakan koreografi gitu. Saya kan nonton ini pementasan kalian yang terakhir, yang kalian itu kayak apa lebih ngambil ke janger ya, kayak janger ya. Terus musik backgroundnya menaruh warna Bali juga di dalamnya. Terus riasannya juga dan sebagainya. Nah, gimana sih proses dari menciptakan mengeluarkan ide? Oh, saya mau bawa tema Bali yang begini. Terus dari itu penciptaan musiknya seperti apa? Lalu yang gerakan-gerakannya. Nah, itu biasanya mulai dari proses kalian brainstorming dulu atau ada satu orang yang sudah ide terus dikembangkan atau gimana? Mungkin bisa cerita-cerita sedikit. Oke, terima kasih. Masalah performa terakhir yang kita ada fusion atau mix dengan tari Bali dan juga tarian Kizomba itu, awalnya adalah ide dulu yang keluar bahwa saya memang selalu ingin ada unsur surprise di saat saya melakukan pementasan. Ada hal-hal yang saya pingin penonton itu merasa seperti kaget, itu ada apa sih di panggung, bertanya-tanya, habis ini ada apa sih, habis ini ada apa sih. Oleh karena itulah saya pingin bikin kayak kemarin pakai topeng lagi dan tari Bali dan kita ganti baju, tari modern segala macam. Dan prosesnya adalah pertama menentukan musiknya. Jadi pertama dari ide itu saya cari musik-musik yang ada unsur Bali dan juga ada unsur modernnya, supaya mau gabung dengan musik daripada musik Latin atau musik Kizombanya. Jadi nggak musik tradisional banget. Jadi kita cari musik yang memang sedikit modern tapi ada tradisinya. Dan saya mulai edit dan segala macam. Setelah musiknya jadi, baru kita latihan mencari gerakannya. Oh, setelah musiknya jadi, cari kostum dulu. Kostumnya dulu dicari seperti apa bakalan efek kejutannya, desainnya, di mana naruh topengnya ditaruh di mana, bajunya lepas selama 40 detik lah kalau nggak salah. Ngelepas baju itu selama 40 detik tuh gimana caranya biar cepat. Jadi saya konsultasi bersama Inggi Kendran, desainer kostum. Iya, saya konsultasi sama beliau dan jadilah kostum seperti itu. Setelah jadi kostum, baru kita bikin koreografi dan match dengan musik dan gerakan. Ya, ini ada dari penonton, coba lihat-lihat ini. Nah, koneksi. Kabur ya? Oh, koneksinya kurang, ya dibilang kabur wajahnya. Iya, mungkin koneksinya. Memang muka saya agak kabur-kabur. Ketampanannya hilang. Ini kita sambil nengok-nengokin yang hadir nih, mungkin ada yang komen-komen. Hai Kak Dewa dari Ketut Bagi. Dan Gung Is, wow banget loh kalian katanya. Nani bilang nggak pakai ahem gitu. Tadi soal ahem kan, jadi iya.
Oke, silahkan sih kawan-kawan yang mau ngobrol sama Gong Is dan Dewa, ini mumpung Aku live, penasaran bisa masalah tanya-tanya musik ya. gitu. Oh, ini penasaran masalah musik, Oh, maklum, musiknya. tukang gambel. Itu ketika buat koreografi baru kan ada musik, katanya ada musik Bali atau mungkin fusion Bali sama Barat, saya nggak tahu gimana ya persisnya ya. Tapi pada umumnya musik Bali kan ketukannya beda sama musik Latin. Ya gimana sih caranya mencocokkan irama? Ini mungkin lebih ke gini ya, kalau kalian saat nentuin musik, kalian itu mencari musik yang sudah jadi atau memang create Ciptaan baru. musik Create yang dari baru, awal. kayak memang ya atau memang hire komposer atau bagaimana? Kalau masalah musik, memang musiknya pertamanya adalah sudah jadi. Kemungkinan saya bisa Sudah ada. pakai 4-5 lagu, dan saya cari part-part tertentu untuk bagian depan Balinya apa, dan saya mencari transisi di antara lagu pertama dan kedua, caranya untuk nyambung, ketukannya biar sama, atau nggak di fade out, suaranya diturunin, terus mulai naik lagi suara yang kedua. Begitupun juga Oke. dengan lagu ketiga keempatnya. Jadi dicari beat yang sama dengan bar yang sama. Tempo yang sama. Pernah nggak live gitu, pakai live musik Bali terus musik Live Latin yang DJ. live? Nah, live Memang musiknya live. kan ada musik Latin yang live, Uh-huh. ada musik Bali yang live. Pernah coba nggak? Nggak pernah. Belum, kalau untuk performance-nya belum. Belum. Itu menarik Kalau untuk sekali. performance, Budgetnya kalau untuk harus besar. performance, ya challenge-nya besar banget karena kenapa? Karena kita nggak tahu apakah pemusiknya akan improve atau gimana, dan kita nggak tahu bagian mana kita isi aksennya, apakah pemusik akan memberikan aksen atau aksen gong yang besar atau seperti apa. Sedangkan gerakan kita mungkin udah ada aksennya, tapi ternyata pemusiknya nggak ngisi seperti itu. Biasanya kalau ini kalau berbau-bau ini berbau-bau mau ngajain kolaborasi kayaknya. Nice. boleh. Siap. Siapa tahu ya in the Siap. future. Kalau beli bule mau bikinin saya siap jadi penarinya. Aduh, bukan komposer. Kan ada nak batuan aja baru. Pur. Ada dia. Oh, ajak Ada pur. pur. Awas ya. Ada Jit-jit beberapa alias orang yang bisa. Oh, ya. Siap. mumpung ya DJ Mas teh. Pur. Waktu itu sudah sempat ngobrol sama Pur juga. Pur ngayak musik segala macam, cuma memang belum terrealisasi. Ya, semoga aja nanti suatu saat kita bisa berkolaborasi bersama Iya, Pur, Makar Buana dan kami. Iya, bakal Sip, keren sip. ya. Kita akan menanti banget. Coba cek dulu time-nya ini gimana. Oh, ada ya sekitar 15 menitan. Mungkin kamu ada lagi pertanyaan aneh-aneh? Bukan aneh-aneh. Ya, enggak. Ini mengenai musik Bukan- lagi gitu. bukan Aku aneh. penasaran juga. Dia penasaran Masalah memang. itu. Sama musiknya ya. Ketika ada lomba musiknya selalu bawa sendiri ya. Jadi bukan musik live ya. Mereka siapkan Bukan. sendiri. Oh, oke. Udah recorded ya biasanya ya. Karena pengalamanku dengan salsa kan cuma ke Batu Jimbar Oh, kayak gitu iya. ada band. Oh, jadi Aku ngelihatnya suka live. Ada live-nya karena Iya, atmosfernya kan lebih. Yang live memang asik Asik banget sekali. ya kalau kita Hmm. dari live musiknya ya. Benar. Kalau memang untuk musik live kebanyakan itu buat social dancing alias tarian itu nggak terkoreografi secara matang. Tapi kalau memang untuk kompetisi biasanya kita menyiapkan musiknya dulu, durasinya berapa lama, terus match dengan kostum, dengan ide tariannya, dengan gerakannya, sehingga kita memang sudah siap dengan antara musik dan juga tariannya itu jadi blending gitu, sehingga biasanya begitu. Iya. Ih, asik banget loh sampai ngalbet lah nih waktu. Padahal sebenarnya banyak ya yang ingin ditanya-tanyain macam-macam. Iya, nanya aja. Nah, ini loh apa namanya? Kalau untuk kalian berdua nih, nah kan pinter nerawang nih ya. Nice. Dia yang pinter nerawang. Oh, Dewa yang pinter nerawang. Kira-kira Dewa, kalau dalam waktu beberapa tahun ke depan ini kira-kira tarian apa sih yang bakal digemarin orang di sini? Pertama itu tergantung daripada target kita, alias kalau memang pingin hal-hal yang memang seperti kayak
kunjungan dinas atau kunjungannya lebih kayak pemerintahan tuh pasti mereka akan tertarik melihat budaya daripada tempat asal itu sendiri. Tetapi seperti kita tahu bahwa Bali itu adalah tempat pariwisata. Jadi kadang-kadang wisatawan itu datang ke Bali bukan hanya melihat tempatnya, bukan hanya melihat culture-nya, tapi mereka juga pingin dancing maybe di saat mereka pingin bersosial dance atau party di Bali ini. Party dalam arti kata mereka menari salsa. Jadi selain mereka liburan melihat tempatnya, mereka juga akan bersosial dance di Bali dan akan merasakan bedanya menari di Bali dengan di negara mereka, karena kan kadang-kadang di Bali itu suasananya berbeda gitu. Dengan orang-orang yang mungkin akan lebih ramah. Kalau kita di luar itu menari mungkin segala macamnya memang harus berbayar. Baik itu baru masuk ke dalam klubnya, mau itu menari dengan gurunya, segala macam berbayar. Tapi kalau di Bali mungkin rasa fun daripada nari social dance itu teman-teman wisatawan itu merasakan sekali bahwa di Bali itu fun banget kalau kita bersalsa. Disitulah biasanya letak daripada kelebihan kita, lebih enjoy, lebih bukan untuk berkompetisi, bukan untuk menunjukkan bahwa kita terbaik, bukan untuk berkompetisi dengan teman, tapi memang enjoy tempatnya, enjoy Bali, enjoy music, enjoy dancing dan orang-orangnya. Karena kan orang-orang Bali, orang-orang Indonesia ramah-ramah, gitu. Yap tuh. Ada keinginan di masa depan nggak memperkenalkan tarian lain selain misalnya sekarang ini kan yang diperkenalkan adalah Kizomba gitu ya. Line dancing kan sudah memang ibu-ibu zaman sekarang lagi ngebet-ngebet banget ya, bisa line dancing, apalagi mungkin ada TikTok sekarang, jadi bisa sambil TikTokan gitu. Nah, ada nggak keinginan masukin atau memperkenalkan jenis tarian yang lain yang dari luar gitu? Kalau saya dulu pernah gebet banget ya, pengen kapan swing dancingnya dimasukin, kan berpasangan juga tuh tahun-tahun 1920 30-an gitu ya, kayak waktu masih musik swing era favoritku kayaknya lahir zaman itu dah. Pas aku pertama kali belajar itu aku langsung wow, I think I'm from this time. Begitu musiknya dimainin waktu ke Toronto ada murid di Universitas Musik, dia suka nari juga, jadi suka diajak ke tempat malam-malam yang kamu bilang kalau di Bali free ya, kita mau belajar sama gurunya atau sama siapa aja di kelas gitu, kita bisa denger live musiknya. Kalau ini kita masuk mesti bayar gitu, kayak saya masuk juga berapa bayar kayak gitu, terus nari sama orang-orang yang kita nggak tahu siapa. Sedangkan di sini kalau di host sama ini dia udah sediain trainernya, sudah ada di tempat langsung, bahkan live music gitu. Nah itu ada nggak sih niatan? Jadi kalau niatan kembali lagi seperti tak bilang tadi, kalau memang ada nanti orang yang kesini atau membawa tarian lain yang baru, itu kalau mereka bikin workshop atau bikin apapun itu yang menarik, seperti kembali lagi saya bilang, saya itu selalu haus akan ilmu. Kalau memang ada workshop segala macam pasti saya ikut. Saya ingin belajar lebih karena memang sangat suka sekali sama nari. Dan di saat memang kita mencintai atau menyukai tarian itu nantinya, apapun itu, baik itu West Coast swing atau tarian apapun itu, nanti orang akan bawa lagi dan akan menjadi tren, akan sendirinya karirnya akan sendirinya terjadi gitu. Ya. Oke, ini kayaknya yang terakhir deh. Nah, saya lihat kan Dewa mulai punya kayak tempat khusus ya
untuk profesinya, untuk jadi menyediakan entertainment khusus gitu ya, kayak namanya Dewak Entertainment gitu ya. Iya betul. Ya, itu gimana sih awal-awalnya ini apa namanya dibentuk? Apakah terjadi begitu saja atau memang direncanakan? Lalu mungkin bisa karena kita punya 5 menit aja, jadi nggak terlalu panjang-panjang. Lalu apa sih yang bisa dikasih tahu ke kawan-kawan yang menonton untuk anak-anak muda mengenai menjadi pesan ya, menjadi seorang yang bisa profesional di bidang tari? Oke, mengenai untuk Dewa Entertainment, jangan lupa follow Dewa Entertainment. Itu Ada Instagram. sebenarnya terjadi begitu saja karena dari seringnya bikin acara, murid-murid bikin acara kayak gathering segala macam, dan kita belum punya wadah untuk tempat berkumpulnya atau komunitinya. Akhirnya Dewa Entertainment itu menjadi namanya karena pilihan daripada murid-murid yang bikin. Dan Dewa Entertainment itu mungkin bergerak dalam hal nari, artinya semua tentang tari itu akan ada di sana. Kemungkinan kedepannya nanti akan kolaborasi dengan teman-teman penari yang lain atau pengajar-pengajar yang lain, karena ya bisa belajar lagi di wadah di Dewa Entertainment itu. Terus untuk pesan-pesan buat para penari dimanapun berada, saya sudah melihat banyak sekali penari yang bagus juga, banyak sekali penari yang hebat, kreatif sekarang-sekarang ini. Hanya satu pesannya adalah tetap lakukan itu dan tetap lakukan apa yang kamu cintai, karena dengan sendirinya sukses itu akan datang di saat kamu mencintai apa yang kamu lakukan. Dari passion sendiri dan Benar. Gong Is mau tambahin mungkin biar Iya. ada panjangan Ya, apa ya buat ya seperti yang kayak dibilang Dewa tadi, sudah banyak banget teman-teman atau adik-adik kelas atau penari-penari yang hebat-hebat sekarang yang karena pandemi ini jadi keluar ya, kreativitasnya jadi makin aktif makin ini, jadi tetap semangat, tetap terus berjuang, semoga kedepannya lebih baik lagi dan pandeminya ini cepat berlalu, dan jangan pernah sombong, tetap humble, yes, benar, jangan pernah sombong, ya tetap apa namanya down to earth, ya like Down to seperti earth. itu, down to earth, ya. Remember your roots. Yes, benar, Betul. betul, Dan jangan pernah lupa akan jasa-jasa daripada guru-guru kita. iya. Ya, siapapun yang pernah berjasa dalam karirnya kita, baik itu guru dari awal sekali sampai Sukses. jadi sukses, itu jangan pernah dilupakan. Karena mereka lah kita jadi seperti sekarang Ada ini. di tempat. Ya, jadi terima kasih buat guru-guru saya Mantap banget. semuanya. Ya, saya seneng ini yang terakhir. Makasih banget ya, Gong Is, Dewa. Ini Terima terakhir kasih. baru kelihatan wajahnya jelas no. Wah, Gedeg basang aja ini internetnya nih Signal. keterlaluan. Iya, maaf internetnya agak. Seneng Iya. banget. Iya, seneng banget ya bisa ngobrol sama kalian. Semoga kita bisa dipertemukan dalam waktu segera. Siapa tahu juga memang dijodohin untuk kolaborasi atau iya bagaimana. benar. Astungkara. Walaupun tidak seperti itu, network tetap yang namanya menjaga pertemanan ini penting banget kita jaga ya. Jaga Betul. selalu, walaupun Iya. tidak terbatas oleh waktu dan harus jaga jarak Jarang dan sebagainya ya. Walaupun jarang ketemu, jarang komunikasi, teman tuh nggak pernah putus sampai Iya. kapanpun Tidak juga. boleh putus. Yes. Iya, itu loh buat kawan-kawan lain yang penari jangan pernah putus-putusin hubungan sama teman-teman yang lain. Jangan miyagan sesama penari. Jangan saling gontok-gontok. Oh, jadi ini menjaga networking kita nggak pernah tahu kapan kita akan diperlukan atau diingat. Maka dari itu tetaplah jaga hubungan kita sama teman-teman kita, ya. Betul. Jadi senang bisa ketemu walaupun nggak pramuka lagi. Aduh. Widi kayaknya pengen ikut diajak ngobrol-ngobrol tentang kemah Sabtu Minggu. Ya, Ya. sampai ketemu lagi ya. Iya, buat sampai kawan-kawan. Thank you Terima kasih Bli banyak. Bule, thank you Evi. Ya, jangan Mohon lupa maaf kalau ada salah follow kata. IG.
Iya, Tidak, oke. Terima kasih. Jangan lupa ya follow IG dari Dewa Entertainment dan Mekar Buana Mekar pastinya. Buana. Sampai ketemu lagi Sabtu depan. Dadah. Dadah, Bye. terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke, sampai ketemu ya kawan-kawan. Kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Minggu Dan depan. sampai Sabtu depan kita ngobrol.